warga masyarakat bangsa Indonesia harus mempunyai 5 prinsip atau asas apabila diartikan secara bahasa. Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat bangsa masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bugia Rahayu Sagung Dumadi Nirmala. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan bertemakan tentang sejarah dengan judul Sejarah Pancasila, Fungsi, Makna, Lambang, dan Pengalaman di Keseharian. Saya dapat dari gramedia.com, dari Google. Kita tidak lupa sejarah Pancasila di Indonesia setiap tanggal 1 Juni akan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, yang merujuk pada pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu beliau Soekarno pada 1 Juni tahun 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Cho Sakai atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila menjadi sebagai ideologi bangsa bagi negara Indonesia. Secara bahasa nama, Pancasila berasal dari 2 kata bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip. Sebelum kita mengetahui sejarah lahirnya Pancasila, berikut adalah 5 sila Pancasila yang tercantum dalam alinea 4. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 atau biasa yang kita sebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Saat itu mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga dan yang tugasnya untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait kemerdekaan. Pada tanggal 1 bulan Maret 1945 dibentuklah Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cho Sakai, dan ditunjuklah ketuanya yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rachitman Widyodiningrat. Sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 diadakan di gedung Joseon yang sekarang menjadi gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara dalam upaya merumuskan sebagai dasar negara yang resmi. Terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. 5 dasar oleh Muhammad Yamin sebagai berikut. Nomor 1, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Kelima, kesejahteraan rakyat. Sidang berjalan di sekitar 5 hari. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang akhirnya dinamai Pancasila. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Cho Sakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Anggota Panitia 9 ini terdiri dari tokoh-tokoh berikut, yaitu dari Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Cokrosujoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Aam Maramis, dan Ahmad Subarjo.
Rencana mereka kemudian disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang diberi nama Piagam Jakarta setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara. Secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama Piagam Jakarta Charter tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga Muqaddimah Konstitusi Republik Indonesia Syarikat tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat Muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara Sementara tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian dengan konstitusi merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Tujuan tersebut dicapai dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Selain itu juga mencakup sikap-sikap warga negara yang mewujudkan kehidupan bangsa dan dunia yang aman, tentram, tertib, dan damai. 2. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam ketetapan MPR nomor XVIII /MPR /1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada ketetapan ini bahwa Pancasila sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai. Selain itu, agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi untuk memberikan corak bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dari bangsa lain, baik dari sikap mental, tingkah laku, atau amal perbuatan bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila yang ada dalam Pancasila. Pandangan hidup ini merupakan kristalisasi pengalaman hidup sejarah bangsa Indonesia yang membentuk sikap, perilaku, tata, norma etika yang menjadi pandangan hidup. Terus nomor 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Betul. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang. Jadi gitu, hierarki. Semua kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, maka dari itu seluruh tindakan kekuasaan dalam masyarakat akan berlandaskan hukum. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak perilaku bangsa Indonesia. 7. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, dirancangnya Pancasila oleh para pendiri bangsa harus dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ke-8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur negara Indonesia adalah merupakan penuangan jiwa. Pancasila, cita-cita luhur inilah yang menjadi arah untuk mencapai tujuan bangsa. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Sesuai dengan isi sila ketiga, Pancasila menjadi sarana untuk bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila ini diyakini paling adil, benar, bijaksana sehingga dapat mempersatukan bangsa lewat bersama-sama untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Satu ketuhanan yang Maha Esa.
pada sila pertama ini memberikan pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia terdapat nilai mempercayai dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan ada yang ateis dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing. Ateis kan bukan tidak ada agama, nggak percaya malah. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini memberikan bahwa sebagai warga negara diminati untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Hal itu dicapai dan cara menjaga dan membantu sesama membela kebenaran dan menciptakan keadilan serta bekerja sama untuk kedamaian negara. 3. Persatuan Indonesia. Pada sila ini memberikan pandangan hidup bahwa sebagai negara dengan ragam pulau, suku, dan budaya, agama, yang harus diutamakan adalah kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing atau kepentingan individu atau kepentingan oligarki. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini, Pancasila sebagai pandangan hidup, turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain untuk mengutamakan kepentingan negara. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila ini memiliki makna tentang pengembangan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Makna lambang Pancasila yaitu burung Garuda berwarna emas berkalung perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila. Burung Garuda tersebut mencengkram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bintang tunggal. Di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut. Bintang tunggal ini melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam melambangkan warna alam asli yang dimiliki oleh Tuhan. Rantai emas. Di bagian kanan bawah terdapat simbol rantai emas yang melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang memiliki keterkaitan itu bermakna bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, saling membutuhkan. 3. Pohon beringin. Terdapat gambaran pohon beringin yang melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin digunakan kepada pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut deklarasikan sebagai di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar segala arah bermakna dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kepala banteng. 4. Kepala banteng yang berada di bagian kiri atas melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki filosof hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Padi dan kapas. Melambangkan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewakili sila kelima melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia yaitu pangan dan sandang atau pakaian. Pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah sekilas sejarah Indonesia. Jadi emang panjang banget. Ini termasuk tersingkat ya, yang dari Gramedia. Jadi seperti inilah lahirnya Pancasila. Jika ada tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Ngapunten ingkang kathah sedaya kalapatanipun kawula kagem panjenengan ingkang ningali video kula. Saya mohon maaf kepada semua yang menonton video saya ketika ada kata-kata yang kurang enak didengar, kata-kata yang kurang salah dia dibenarkan. Kalau dicaci harus dinasihati, kalau dikritik harus ada sebuah saran.
Ini termasuk singkat loh ya, untuk mengedukan kalian. Saya mendapat ini dari gramedia.com di Google. Yowes, langsung saja saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi Nirmala Nirmala. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yuk.